Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai dari driver gue yang udah gue pakai selama 1 mingguan terakhir. Dan kalau seandainya teman-teman udah ikutin Instagram gue, teman-teman pasti tahu nih, sekarang ini tuh semingguan terakhir gue lagi pakai Poco F4 GT. Yes, bisa dibilang HP ini adalah HP yang dicari-cari banget oleh banyak orang selama sekitar 2 mingguan terakhir. Karena mungkin dari spek yang ditawarin oleh HP ini bakal banyak banget nih orang yang tertarik buat beli si Poco F4 GT ini. So kebetulan HP ini udah gue pakai selama 1 minggu dan jujur ada beberapa perasaan campur aduk saat gue pakai si Poco F4 GT ini. So buat kalian penasaran sama review HP ini, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, first of all kita bakal bahas dulu nih hal yang bikin gue suka banget sama Poco F4 GT ini, yaitu nggak lain nggak bukan adalah dari segi desainnya. Desain Poco F4 GT ini tuh gue bisa bilang adalah desain yang berkarakter banget. HP ini tuh pakai frame aluminium dan juga bodi kaca yang juga dilengkapi dengan aksen-aksen tegas pada desainnya. Dimana menurut gue desain kayak gini tuh bikin HP ini jadi kelihatan berkarakter dan bikin looks-nya tuh jadi gaming banget. Kita juga bisa lihat beberapa desain ikonik dari HP ini seperti pada logo flashnya yang bentuknya kayak petir. Dan di sini kalau seandainya teman-teman perhatiin lagi di bagian bump kameranya, teman-teman tuh bakal nemuin lampu RGB yang fungsinya tuh salah satunya adalah sebagai LED notifikasi. Dan di sini menurut gue yang lebih ciamik lagi kalau seandainya kalian lihat di bagian frame atas dari HP ini, kalian tuh bakal lihat tombol mechanical pop-up trigger yang bakal berguna banget nih kalau seandainya teman-teman itu adalah gamers yang suka main game kompetitif. Di sini nggak cuma untuk game aja, tapi tombolnya ini juga bakal berguna untuk beberapa shortcut. Cuman yang gue sayangkan desain HP ini tuh fingerprintnya masih belum di dalam layar nih, karena di sini kan masih bisa nemuin tombol power yang menyatu sama sensor fingerprint. Lalu numpung lagi nyinggung soal layarnya, kita langsung aja ngebahas sektor layar dari si Poco F4 GT ini. Dimana untuk layarnya, HP itu dibekali dengan panel AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+, yang dimana untuk refresh rate-nya pun juga udah keren banget nih, yaitu HP ini dibekali dengan refresh rate 120Hz. So far sih menurut gue experience nonton di HP ini tuh udah flagship grade banget. Karena di sini yang gue suka untuk experience nontonnya, HP ini tuh punya layar yang kelihatan tajam dan juga warna yang kelihatan lumayan vivid. Teknologi XDR10 Plus pun juga disematin di HP ini. Dan sebenarnya bisa dibilang nggak cuma dari layarnya aja ya, karena untuk audio yang dihasilin dari HP ini pun menurut gue juga ciamik banget. Di sini Poco F4 GT itu pakai setup symmetrical quad speakers di bagian atas dan juga bagian bawahnya, sehingga menurut gue untuk output suara yang dikeluarin dari HP ini tuh kedengaran balance dan jadi salah satu output audio terbaik yang pernah gue coba di tahun 2022 ini. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas mengenai sektor performanya. Mungkin kalau seandainya kita lihat spek di atas kertas, kalian tuh bakal tertarik ya sama HP ini karena HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB dan juga storage-nya gede 256GB. Tapi menurut gue untuk performanya HP ini tuh bisa dibilang nggak bagus-bagus amat nih, terutama buat kalian yang hobi gaming di HP ini. HP ini udah gue coba untuk main beberapa game andalan gue seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dimana kalau seandainya untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh aman-aman aja nih, karena HP ini bisa ngejalanin gameplaynya di frame rate 60fps di setelan mentok rata kanan. Tapi sayangnya kalau seandainya kalian pakai HP ini buat Genshin Impact, HP ini tuh menurut gue bisa dibilang kurang gitu bagus. Karena kalau seandainya kalian pakai HP ini untuk Genshin Impact, di sini tuh kalian bakal ngerasain banget nih, ada limitasi performa yang menghalangi performanya si Poco F4 GT ini. Selama gue main pakai HP ini, gue selalu pakai setelan mentok rata kanan dan HP ini jarang banget nyentuh di 60fps. Even bahkan performa dari HP ini tuh bisa dibilang kalah kenceng nih sama A13 Bionic yang dipakai sama iPhone SE 2020. Mungkin di kedua video ini kalian bisa lihat perbandingannya di mana untuk performa dari iPhone SE 2020 tuh kelihatan lebih smooth ketimbang Poco F4 GT. Sehingga untuk masalah ini menurut gue penting banget nih buat Poco untuk diberesin, karena gue udah pakai mode performa dan mode boost. Itu tuh semuanya menurut gue nggak gitu nolong.
Lalu mungkin di sini kalau seandainya teman-teman nanyain gue itu gaming dengan software versi apa, gue bakal spill ke kalian kalau gue itu pakai versi MIUI 13.0.6.0 yang notabene sebenarnya ini adalah software terbaru dari MIUI nih, yang juga udah berbasis Android 12. So far sih menurut gue dengan update ini gue nggak ngerasain peningkatan performa yang signifikan banget. Meskipun emang kalau seandainya dipakai untuk pemakaian sehari-hari, HP ini tuh aman-aman aja. Lalu setelah ngebahas mengenai performanya, kita lanjut ngebahas mengenai baterai dan juga charging dari HP ini. Kalau tadi gue kurang puas sama performa gaming dari si Poco F4 GT, gue bisa bilang gue itu puas banget nih sama performa baterai dan juga charging yang dibawa oleh si Poco F4 GT ini. HP ini punya baterai 4700 mAh yang bisa dipakai satu harian penuh dengan waktu SOT di angka 7-8 jam. Dan satu hal yang bikin gue excited banget sama HP ini tuh tentu aja dari kemampuan chargingnya nih, yang bisa mendukung charging sampai 120 watt dengan kecepatan yang amat impresif. Di sini sepanjang gue pakai HP ini, fitur charging adalah fitur yang menurut gue paling impresif banget dari HP ini. Karena di sini charger 120 wattnya ini tuh kenceng banget nih, bisa ngecas si Poco F4 GT ini dari 0 sampai 100 dalam waktu sekitar 18 menit aja. Cuman sebagai catatan aja, kalau seandainya pengen pakai 120 wattnya, kalian harus setting dulu. Cuman secara keseluruhan fitur charging adalah fitur favorit gua nih sama si Poco F4 GT ini. Nah, lanjut ngebahas mengenai sektor kameranya. Di sini untuk sektor kameranya Poco F4 GT itu dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel, yang dimana kameranya ini juga ditemani dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga makro 2 megapiksel. Selain itu ada juga kamera selfie sebesar 20 megapiksel. Dan so far sih menurut gue untuk hasil fotonya gue bisa bilang gue cukup puas ya sama hasil fotonya si Poco F4 GT ini. Hasil foto di siang hari, HP ini tuh punya detail dan juga warna yang oke. Cuman kalau seandainya kalian pengen hasil foto yang lebih bagus lagi, gue mungkin bisa saranin kalian nih buat install Gcam di Poco F4 GT ini. Karena dengan Gcam kalian bisa dapetin hasil foto yang lebih tajam dan juga dynamic range-nya tuh bakal lebih luas. Karena di sini seperti yang kalian lihat di beberapa kondisi kamera bawaannya ini tuh nggak bagus-bagus amat untuk hasilnya. Tapi di sini dengan Gcam bisa ngangkat shadow dan juga dynamic range-nya. Sehingga kalau menurut gue pribadi, gue lebih prefer untuk install Gcam di Poco F4 GT ini. Lalu lanjut ke foto low light-nya pun, overall gue bisa bilang hasil foto low light dari HP ini tuh biasa-biasa aja meskipun udah dilengkapi dengan fitur night mode. Karena menurut gue di sini kalau seandainya kalian lihat hasil fotonya itu cenderung gelap dan juga masih lumayan banyak noise. Solusinya lagi-lagi mungkin Gcam bisa jadi salah satu hal yang membantu. Cuman sayangnya karena HP itu nggak dilengkapi dengan fitur OIS, sehingga kalau seandainya kalian tuh pengen foto di malam hari, tangan kalian tuh wajib stable banget supaya hasil foto dari HP ini tuh nggak buram atau blurry. Lalu untuk hasil foto selfie-nya, overall gue cukup puas sama hasil foto dari si Poco F4 GT ini. Karena di sini kalau seandainya kalian lihat hasil foto selfie dari HP ini tuh punya hasil yang cukup tajam dengan HDR yang cukup bagus juga. Untuk mode potretnya pun juga udah kelihatan rapi dan juga punya skin tone yang natural. Sehingga overall gue bisa bilang gue cukup puas lah sama hasil fotonya si Poco F4 GT ini. Lalu lanjut ke sektor videografinya, di sini gue juga puas banget karena HP ini tuh bisa ngerekam di 4K 60 fps dengan sangat stabil. Dimana meskipun HP ini tuh nggak dilengkapi dengan fitur OIS, tapi menurut gue IIS di HP itu bekerja dengan sangat baik nih, karena bisa ngasilin video 4K 60 fps yang hasilnya tuh sestabil ini. Untuk kamera depannya pun juga bisa ngerekam di 1080p 60 fps, yang dimana hasilnya tuh udah gue tes dan kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Poco F4 GT. Dan sekarang ini yang teman-teman lihat, gue lagi pakai resolusi mentoknya ya, yaitu di 1080p 60 fps. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman dengar, ini ada suara motor sama mobil yang lihat di sini nih lewat. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya gimana kira-kira untuk stabilisasinya sama audionya. Thank you.
Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Poco F4 GT ini tuh bisa gue bilang berani banget ya, karena berani ngasih harga 9 juta kembali 1000 untuk harga resmi di Indonesia saat ini. Dengan harga tersebut, menurut gue Poco F4 GT ini tuh bisa dibilang cukup berani karena harga yang ditawarin tuh gak biasanya banget. Karena menurut gue dengan harganya yang 9 juta tanpa Poco Buds Pro, menurut gue HP ini tuh bisa dibilang kurang gitu worth it nih kalau seandainya kalian tuh pengen beli. Tapi mungkin kalau seandainya kalian bisa tunggu bentaran lagi, mungkin harganya bakal turun di angka 7-8 juta. Yang tentu aja menurut gue dengan harga tersebut HP ini tuh bakal jadi penantang serius nih untuk HP-HP lain yang dibanderol dengan harga yang sama. Terlepas dari itu semua, mungkin ada beberapa hal yang jadi pertimbangan untuk Poco F4 GT ini, yaitu dari segi performanya yang kena limitasi. Karena menurut gue dengan performanya yang dilimitasi, kalian tuh nggak bakal bisa ngerasain nih performa seutuhnya dari Snapdragon 8 Gen 1 yang emang kenceng banget. Jadinya gue harap kedepannya Poco itu bisa segera ngunculin update untuk si Poco F4 GT ini. Tapi secara overallnya mungkin HP ini adalah HP yang cukup worth it nih buat kalian beli. HP ini tuh punya banyak banget fitur-fitur yang gue suka seperti pop-up triggernya dan juga haptic feedback yang dimilikin sama HP ini. Dan gak cuma itu aja, HP ini juga dibekali dengan fitur NFC dan juga AR Blaster yang bakal memudahkan banget untuk aktivitas kalian sehari-hari. So palingan segitu dulu aja video review jujur gue mengenai Poco F4 GT ini. Like kalau seandainya kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.